dengan membawa hati untuk mengucap syukur, memuji dan menyembah Tuhan. Mari saya minta semua berdiri, kita menyanyikan lagu penyanyi haleluya. Percayakan
membuka ibadah di pagi hari ini, saya mohon dengan kasih Ibu Ai untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Silakan Bu. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan pada kesempatan ini Bapak. Kiranya Tuhan, hanya kasih-Mu Tuhan yang bekerja di tempat ini, yang melawat setiap pribadi kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan, pada pagi ini Tuhan boleh mendapat rema yang baru, kekuatan yang baru Tuhan dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh dibentuk sesuai kehendak-Mu Tuhan, sesuai rencana-Mu Tuhan. Ya Tuhan, rencana-Mu tergenapi dalam seluruh kehidupan kami. Kamu berkati kami Tuhan dengan firman-Mu. Perjuangan yang berkati Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan dengan berhikmat dan daripada Engkau Tuhan, sehingga kami boleh dipulihkan Tuhan, kami boleh dikuatkan, yang lemah Tuhan dikuatkan, yang sakit Tuhan, yang berbeban berat Tuhan dilepaskan dari setiap Tuhan pergumulannya ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami mengundang hadirat turun tengah-tengah kami Tuhan, menjamah setiap pribadi kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Masih kita berdiri ya, kita memuji Tuhan dengan lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Karena kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Kita imani dengan lebih lagi. Mari bertepuk tangan. Betul sekali ya, kita punya raja di atas segala raja yang boleh membantu kita, selalu menyertai kita dalam setiap pergumulan hidup kita. Ya, jadi kita merasakan betapa baiknya Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Semua pasti merasakan ya pertolongan Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian lagi. Kecaplah dan lihatlah sambil persembahan jalan. Kecaplah dan lihatlah betapa
Lebih dari mungkin orang-orang yang kita sayang ya, lebih dari yang kita bayangkan. Tuhan tuh lebih dari orang tua kita. Semua karena Tuhan. Terima kasih. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan menghadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kuasai setiap pribadi kami Tuhan dan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Bila sebentar Tuhan kami hendak menerima taburan firman-Mu Tuhan yang menguatkan Tuhan bagi jiwa kami Tuhan, bagi seluruh kehidupan kami Tuhan. Biar firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan yang baru Tuhan, menjadi anugerah terbesar daripada
Engkau ya Bapa yang memimpin dalam setiap langkah kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Bapa, kiranya kasih-Mu juga yang memberkati hamba-Mu Tuhan. Bapa Pendeta Robi Tuhan, kiranya biar roh hikmat yang memimpin Tuhan setiap kebenaran yang daripada Engkau Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu Tuhan menyatakan setiap pribadi kami ya Bapa. Kami serahkan Tuhan taburan firman-Mu ya Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biar itu menjadi kekuatan dalam setiap pribadi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan doa haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Persilakan hambanya untuk memimpin kita di dalam pemberitaan firman. Tuhan, haleluya. Senang bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara ikuti doa tadi, doa masuk firman Tuhan, imanilah, percayalah bahwa saudara datang beribadah mengalami hal yang baik dari Tuhan. Sering kita nggak ngerti apa maksud rencana Tuhan, tapi percayalah bahwa kita boleh ada semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Mari sekali lagi sebelum kita bangkit berdiri, satu ayat yang terdapat dalam Efesus pasal yang keempat. Surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-31. Yang sudah katakan amin, yang belum katakan aman. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara perhatikan, entah itu di Bible handphone saudara maupun Alkitab ataupun di tembok yang besar ini. Saya akan bacakan, saudara ikuti dengan dalam hati. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, kemarin saya dapat quotes dari Instagram, saya lupa simpan saudara. Ya. Dia berkata begini saudara, orang yang sering ditipu, sering dibohongi, sudah gak banyak lagi dia percaya sama orang. Orang yang baik hati lama-lama sering kali kebaikan hatinya disalahgunakan, mulai lagi tidak lagi berbuat baik. Ya. Orang yang mempercayai semakin masa bodoh, saudara. Karena seringkali kepercayaan itu diambil oleh orang. Ya. Saudara, ketika kita ada masalah, ada kondisi di rumah, contoh saja. Ya, pompa air bermasalah, AC bermasalah, ya. Saudara, satu yang saudara pasti minta, cari yang ahli. Terus yang kedua apa saudara? Cari yang ahli sama yang murah. Amin. Iya benar, berarti kalau bilang amin berarti saudara benar-benar inginnya begitu. Benar nggak? Ya. Sudah cari ahli yang benar, saudara. Dilihatin nggak? Dilihatin, serba salah. Ya. Pernah sekali satu waktu saudara saya ada orang bangun rumah. Setiap kali bangun rumah, ya ini tukangnya pulang bawa barang aja, entah itu kayu lah, entah itu balok lah,
Ya, buat apa? Ya. Ini buat kayu bakar di rumah. Ternyata dicek-cek saudara, dia udah bisa bikin meja, bisa bikin lemari. Dari mana kayunya? Betul nggak? Kadang-kadang saudara kita berpikiran pengennya saudara. Tapi malah saya pagi hari ini kita belajar, dapat satu hal yang saya belajar saudara. Belajar boleh melihat satu kondisi yang firman Tuhan kembali beritahu kepada kita semua. Ya. Coba tampilkan lagi ayatnya, Efesus 4 ayat 31. Ya. Saya beri judul saudara, sampah tak kasat mata. Ini belum habis saudara, kalau sudah habis saya pengen keluar. Ya. Ke segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudara, di rumah saudara saya percaya ada namanya tempat sampah. Betul ya? Saudara habis beli makan atau apa dari di online lah makanan, pasti buangnya di tempat sampah. Ada apa? Anak-anak diajarin kalau habis beli permen, makan makanan, buanglah di tempat sampah, bukan buang. Kadang-kala saudara, kalau saya lagi beresin kursi, ada aja bungkus permen, ada aja permen karet nempel, ada aja permen nempel. Ya, aduh, ini nggak habis. Tahu nggak, jangan bukan tempat kursi gereja jadi tempat sampah. Betul nggak? Nah ini saudara, sampah itu permen lah apa, kalau kita buang, kita pengennya buang sebentar. Saya pernah dapat video ya, lagi di jalan tol, ada aja mobil mewah buang sampah sembarangan di jalan tol. Aduh, yang bawa mobil tuh Pak, ya Pak, polisi lihat itu yang buang mobilnya nih, platnya tuh dikasih tahu. Aduh, mobil bagus tapi buang sampah di buka jendela, dia buang sampah di jalan tol. Dia cuma tahu, kan saya sudah bayar jalan tol. Iya juga ya. Tapi apa jalan tol buang sampah? Kebayang aja dia buang sampah kena di belakang mobil, yang jadi apa saudara? Klaksonin lah, dikejar lah. Udah mulai kata-kata, benar nggak? Ya. Saudara pernah naik motor, di depan saudara ada yang bawa kuda, terus saking nempel di muka saudara, saudara ngapain? Yang lebih kesel apa? Lagi merokok saudara tuh, abu rokoknya tuh abaranya tuh kesana kemarin. Bukan asapnya, baraknya tuh. Betul ya? Betul ya, Pak Sungkono kan suka? Sering kena. Oh sering kena, saya pikir. Nah saudara, ya semua benda yang pasti ada di rumah kita, ada namanya tempat sampah. Gunanya untuk kita buang sampah. Tapi saat ini saya memberi ada sampah yang tidak kelihatan. Apa? Ini kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, itu sampah yang gak kelihatan. Kalau saudara lihat dalam Alkitab saudara, dalam Efesus pasal 4 itu, ya, ayat yang ke-17 itu temanya, perikopnya adalah manusia baru. Manusia baru. Kalau saudara adalah manusia baru yang sudah dilahirkan di dalam Tuhan Yesus, kapan dibaptis? Saya sudah dibaptis. Kapan? Wah Pak, 20 tahun yang lalu. Sudah jadi manusia baru belum? Sudah. Ketika dibaptis. Saudara, ketika saudara dibaptis, dosa-dosa saudara, kesalahan, pelanggaran, ucapan saudara, pikiran saudara yang tidak baik, itu sudah dikuburkan dalam kolam baptisan. Ketika saudara keluar, saudara manusia baru. Amin. Saya percaya begini, apa yang dialami Yesus ketika dia keluar dari
kolam air, ketika dibaptis, ada suara dari surga berkata, apa saudara? Inilah anakku yang kukasihi. Inilah anak yang kukasihi. Saya percaya ketika saudara keluar dari kolam baptisan, walaupun saudara nggak dengar secara jasmani, tapi saya percaya ada suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Amin. 2 kali saya melayani, ada anak yang mau, orang pemuda mau dibaptis. Saya bilang begini, kamu mau dibaptis karena apa? Karena saya mau jadi hamba Tuhan. Ya, saya bilang baik. Tapi bukan itu. Karena siapa kamu dibaptis? Jangan karena orang tua ditendang-tendang, lu pergi dibaptis sana. Orang sudah dibaptis, lu yang lain belum sendiri. Enggak, saya mau dibaptis karena saya sendiri. Saya mau dibaptis karena saya mau atas dasar diri saya sendiri. Saya bilang, kamu ada dosa, ada kesalahan, gak usah dibilang sama om. Kamu aja ingat-ingat, pernah gak berbuat salah, pernah gak buat pelanggaran. Mungkin papa mama gak tahu, orang tua yang saudara gak tahu, cuma kamu yang tahu. Saya selalu bilang, jemaat sekarang ini saya cuma lihat, wah saudara manis-manis cantik. Kalau di luar saya gak ngelihat, yang lihat siapa saudara? Tuhan. Suami istri keluar apa seperti, nggak ada yang tahu saudara. Keluarga nggak tahu apa saudara yang bikin di luar, tapi Tuhan tahu. Tuhan melihat, Tuhan tahu perbuatan kita. Jadi ketika kita boleh mengalami persoalan masalah, kenapa Tuhan? Lo cek dulu kepada diri kita. Betul nggak? Cek dulu, periksa. Saya sudah berbuat salah apa enggak? Kalau saudara benar berbuat benar, percaya Tuhan akan tolong saudara. Amin. Ini sampai tidak kelihatan. Ya. Wujudnya itu berupa kepahitan, kegeraman, kemarahan, ya, sindiran lah. Bu Gembala selalu bilang sama saya, kalau ngomong, lihat ada orangnya enggak? Kenapa? Kamu omongin orang, ada orangnya, berani nggak? Agak berani. Kalau orangnya nggak ada, berani loh. Wah, berani. Tapi kalau ada orangnya nggak berani, apa ngecut? Firman Tuhan bilang, kalau ada saudara kita salah, tegur dia dengan baik-baik. Tegur dia dengan lembut. Tegur dengan kasih yang dari Tuhan. Untuk apa? Membangun satu dengan yang lain. Tapi jangan tegur dia di depan umum. Tegurlah, panggil, ajak makan bakso, ajak makan pergi ke suju, atau kemana. Ini wajib ngobrol. Begini loh, begini. Oh, begitu. Salah. Sudah membangun, saudara. Saya kasih contoh, saudara. Contohnya Yusuf. Sudah dihina, dibohongi, dia diam aja. Dia tahu, dia tahu perbuatannya. Dia sadar, dia ngerti. Saya sudah berbuat baik. Orang yang berbuat baik, yang tidak ada disimpan-simpan keamarah, kebencian, ya, pasti dipelihara oleh Tuhan. Pasti dijamin masa depannya. Amin. Dia nggak tahu, saudara. Umur Yusuf ketika dibuang oleh saudara-saudaranya itu berumur 19 tahun. Dan dia mengalami pembuangan itu sampai dia menjadi raja sekitar 20 tahunan. 20 tahunan. Saya bisa bayangkan ketika satu kali dia duduk di istana, datang saudara-saudaranya, kakak-kakaknya datang. Kakak-kakaknya datang, kesempatan ini, potong semua. Begitu nggak saudara? Saya lihat saudara di Warta Berita ada seorang PNS, ibu-ibu menggugat mamanya sendiri. Karena apa?
nggak kebagian harta warisan. Sebayangkan saudara, nggak kebagian harta warisan, dituntut mamanya, dibawa ke pengadilan, dituntut 70 juta. Sebayangkan saudara, ini PNS yang sudah punya moral apa semua, didikan sudah diatur, sudah diajar, apalagi yang tidak berpendidikan. Saudara, anak-anak Tuhan seharusnya punya kasih yang luar biasa. Amin. Jangan simpan ini. Kalau saudara ingin dipelihara oleh Tuhan, kalau saudara ingin mengalami masa depan yang luar biasa, kayaknya sulit, tapi itulah. Kalau orang yang suka bohong, saudara, kemana-mana pasti tetap aja dia bohong. Orang yang bisa dipercaya itu nggak ada yang bisa dipercaya selain Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak aja saudara mau kemana? Perginya ke situ. Tontonnya dengar-dengar, lihat di Instagram, kok udah di sini? Benar nggak? Ya salah, udah diposting, buru hapus. Mama udah ngeliat. Sampai di rumah, bilangnya kemana? Oh ke situ. Sempat di screenshot. Diam deh. Besok jangan bawa motor lagi. Besok nggak boleh keluar lagi, dikurung sebulan, nggak boleh kemana-mana. Stres anak. Apalagi orang tua. Jangan simpan saudara. Yusuf mengalami kejadian yang sulit untuk dia bisa mengerti, tapi dia percaya ada Tuhan pembelanya dia. Dibawa saudara, dia tuntun, dipelihara, dituntun oleh Tuhan. Walaupun dibuang sampai, saudara, penjara sekarang tuh enak, tapi penjara zaman dulu itu saudara, dia gali tanah sampai ke dalam, dimasukin situ. Nggak bisa lihat matahari, nggak bisa lihat ketemu orang. Yusuf dipelihara oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Dari yang tidak dikenal sampai menjadi orang yang dikenal. Bukan saja memelihara keluarganya, tapi juga memelihara satu bangsa yang besar. Dia nggak simpan kebencian ketika ketemu adik-adik, kakak-kakaknya, saudara-saudaranya. Dia nggak punya kebencian. Walaupun dia pikir lakukan sesuatu, dia lari ke kamar, dia nangis begitu rupa, dia menangis begitu rupa. Bisa saja saudara, dia salah ngomong aja, potong saudara. Betul ya? Yang kedua, Daud. Cuma gara-gara mertuanya bilang apa? Wah, Daud membunuh berjuta-juta. Saul cuma puluhan orang. Cuma ngomong dengar begitu saudara. Bencinya timbul Saul. Marah dia, kesal dia. 2 kali Saul lolos, selamat. Daud padahal punya kesempatan, ditombak, mau ditusuk, ada kesempatan, tapi Daud bilang jangan, sabar. Kasih itu sabar, kasih itu panjang umur. Amin. Ini kegeraman, kepahitan, kebencian itu sampah yang tidak bisa tidak kelihatan. Kita anggap diri kita baik. Coba cek sekarang. Kalau saudara masih punya kebencian, kepahitan, itu sampah saudara. Buah-buah kasihnya nggak akan ada. Itu sampah saudara. Sudah mau akhir tahun ini saudara. Mari pulihkan hidupan saudara. Beri hidup saudara menjadi yang lebih baik. Jadikan sesuatu yang indah di pemandangan Tuhan. Amin. Saudara bilang saya manusia baru, harus menjadi baru. Tadi pujian tadi saudara, ku diberi kuasa. Saudara punya kuasa dalam nama Yesus. Jangan panggil pendeta untuk doain saudara.
Saudara punya kuasa, diberi kuasa. Saudara berdoa buat anak saudara, suami, istri saudara. Berdoa tumpang tangan, saudara diberi kuasa. Tapi gak sembuh. Coba cek diri saudara. Masih ada kebencian? Masih ada kepahitan? Masih ada kegeraman? Cek dulu. Kok saya gak ada mengalami keberhasilan? Cek dulu, periksa dulu. Kalau masih ada sampah, buang sampahnya. Supaya yang baik, yang indah, yang luar biasa engkau terima, engkau alami dalam diri Tuhan kehidupanmu. Amin. Saudara, saya mau beritahu, kalau saudara simpan-simpan kebencian, gak baik saudara. Kepahitan, saudara malah saudara yang sakit. Saudara malah yang akan mengalami kekesalan sendiri. Betul ya? Ada yang pendam sampai 1 tahun, 2 tahun. Gak baik saudara, gak bagus. Saudara mencoba aja, simpan sampah 1 hari aja, diemin. Jangan taruh di tempat sampah, taruh di kamar saudara. Saudara cium-cium, wah, wangi banget parfumnya. Bisa saudara? Itu yang kelihatan. Yang gak kelihatan lebih parah, bisa merusak anggota organ tubuh saudara. Buang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, fitnah. Buang saudara. Jauhkan dari kehidupan saudara. Jauhkan dari diri saudara. Kenapa? Ayat 27 katakan, Efesus 4 ayat 27, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi saudara simpan kebencian itu, saudara beri kesempatan sama iblis. Iblis yang beri kesempatan, ayo benci dia, kesel dia, marah sama dia. Betul gak? Naik motor saudara, lewat motor gede, klaksonnya bikin sehingga sakit, kaget. Lewat aja, bukan musik klakson. Betul gak? Lewat aja saudara. Kadang mau saudara. Apalagi gojek ibu gembala, klaksonnya di pinggang saudara. Kasih dikecilin. Itu baik untuk mengingatkan kita. Betul? Kadang suami juga kalau bawa mobil atau istri, ngasal atau apa, mau senggol. Kalau sudah kejadian, apa yang saudara? Lebih parah saudara. Buang itu kegeraman. Puji Tuhan, haleluya. Elus dada saudara. Kalau ada apa-apa yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Dibenci orang, diomongin orang, Tuhan Yesus baik. Buang kebencian saudara. Supaya apa? Muka saudara akan terlihat kemuliaan Tuhan. Amin. Saya baca saudara dari ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Efesus 4 ayat 29. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memerdekakan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni saudara dan saya. Amin. Saudara sepupu kita, dia bilang kalau saya berbuat baik, amalnya sampai di surga. Betul ya? Kalau saya mau bilang, engkau berbuat baik, lakukan yang baik saudara. Engkau diejek dunia, tetap berbuat baik. Perbuatanmu dilihat oleh Tuhan. Bukan saja di surga nanti engkau akan menerima, tapi di bumi ini juga engkau akan menerima hal yang baik dari Tuhan. Amin. Mari
buang segala kebencian. Udah mau dekat Natal, udah mau tahun baru lagi saudara. Buang, perbaharui hidupanmu, ubah sikap keadaanmu supaya kau juga memperoleh hal yang baik dari Tuhan. Saya ingin berubah, buka-buka baju saudara adalah gambar S-nya, bukan. Saudara berubah, mulailah dari sikap saudara, perbuatan saudara yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Buang segala tidak baik yang gak kelihatan saudara, yang saudara gak tahu, justru itu yang berusaha keberadaan saudara. Beri tempat Allah bertata dalam dirimu dan mengalami sesuatu yang luar biasa dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Dan naikkan pujian tadi sudah masuk firman Tuhan. Hidupku menggenapi. Saudara pengen hidup saudara menggenapi firman Tuhan? Buang segala kebaikan, buang segala kebencian. Mari bangkit berdiri saudara, persiapkan diri saudara. Dari awalnya Tuhan kau sempurna. Haleluya. Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh. Tuhan kau sempurna. Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Saudara, baik ini beri kita, hidup kita menggenapi firman. Bagaimana kalau kita bisa menggenapi firman Tuhan? Ada mujizat menyertai tiap langkah kita. Kalau kita masih ada kebencian, kemarahan, fitnah, kekeraman, kepahitan, saudara nggak akan mengalami. Saudara nggak akan bangun pagi hari mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Yang saudara akan alami, saudara akan sakit kepala, saudara akan mengalami kenapa dada saya sesak. Karena saudara simpan kebencian, saudara simpan kegeraman, saudara simpan kemarahan saudara. Buang saudara. Alami pertolongan mujizat Tuhan. Alami sesuatu yang baik dari Tuhan. Sudah mau akhir tahun, sudah mau habis tahun ini. Mari jemaat Tuhan, jangan lihat kesalahan orang lain. Tuhan tidak pernah lihat kesalahan kita. Ketika kita berbuat
berbuat salah, Tuhan tidak pernah ingat-ingat. Tuhan ingin memberkati saudara. Tapi bagaimana Tuhan bisa berkati saudara kalau masih ada sampah? Saudara ingin mengalami perubahan, tapi saudara nggak mau buang sampah yang tidak kelihatan. Jangan harap ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kalau masih ada sampah. Dan naikkan pujian ini, Tuhan Kau sempurna. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman. Amin, amin. Oh, tanda mujizat langkahmu, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti hidupku. Haleluya. Hidupku bekerjalah di dalam hatimu, beracaralah dalam hidupan kami. Oh, haleluya. Jadi bukti. Saudara, sebelum saya berdoa, hanya saudara dengan Tuhan. Untuk mata jasmani, engkau ingin diberkati Tuhan. Semua ingin diberkati Tuhan. Tapi kalau masih ada dosa, sampai yang gak kelihatan, bagaimana Tuhan bisa buka tingkap surga memberkati engkau? Engkau lagi sakit. Mungkin kau lagi sakit karena fitnah. Engkau simpan kemarahan, kegeraman, kepahitan, kebencian. Minta ampun sama Tuhan, supaya engkau sembuh, engkau sehat, engkau diberkati oleh Tuhan. Berdoa pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tuhan, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami tahu ada sampah-sampah yang masih ada di dalam hati kami, yang harus kami buang. Tuhan, tolong Roh Kudus menolong setiap kami. Roh Kudus menjamah setiap kami. Kami mau menjadi manusia-manusia yang dibaharui oleh Tuhan. Kami mau menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk kami nikmati. Tetapi Tuhan, lepaskanlah kami. Biarlah kami mampu melepaskan setiap sampah-sampah kepahitan, kebencian, geram di dalam setiap hati kami terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan sama kami. Tuhan, tolong biarlah kami menjadi manusia baru untuk menikmati berkat yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan, terima kasih, firman Tuhan sudah menegur kami. Tuhan, menolong kami agar kami bukan saja menjadi pendengar yang baik,
tapi kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami mau melakukannya dengan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya benih firman yang sudah ditaburkan itu tertanam di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat buat kami pagi hari ini. Kami percaya kami pulang dengan dibaharui oleh Tuhan. Pikiran, hati kami, perasaan, perbuatan kami dibaharui oleh Tuhan. Karena Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau memberi, Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan silakan duduk Tuhan. Siapkan persembahan saudara yang akan naikkan pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, bersoraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, bersoraklah haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat persembahan saudara. Kita akan dengarkan pengumuman gereja. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Bapak Ibu merasa diberkati? Merasa diberkati? Puji Tuhan. Ora apa-apa, seperti bisa ngomong. Bapak Ibu yang terkasih, acara Natal kita nanti tanggal 12 jam 4 bulan Desember. Dan maaf bagi yang merasa persembahan kasih belum kembali ke pihak panitia, mohon segera. Syukur-syukur kalau ada yang angkat jari, Pak Yones, saya mau tambah satu lagi. Nah, dengan sukacita saya kasih lagi. Dan segera kembali lagi, ya. Jangan nanti kembalinya acara yang tanggal 12, kembalinya tanggal 13. Percuma. Nah, oke. Sekarang tanpa panjang kali lebar, untuk tadi yang saya omongkan tadi, untuk persembahan kasihnya, mohon kalau bagi yang belum kembali, entah itu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, tolong hubungi kami dan segera kami akan, maaf, tanpa basa-basi saya samperin, itu aja, ya. Oke, itu aja untuk pengumuman acara Natal nanti. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Kita coba. Oh iya, ada yang ketinggalan. Bagi para jemaat yang sekiranya di rumah itu ada entah itu bak apapun yang masih bersegel misalnya, tapi nggak pernah dipakai apapun, entah itu blender, kulkas nggak pernah dipakai, ya. Yang masih segel, ya, jangan yang second, tapi yang masih segel, istilahnya begitu. Syukur-syukur kasihkan ke pihak panitia untuk menjadi acara 12 kita. Bukan masalah nilai barangnya, tapi karena kebersamaan kita aja.
untuk saling menguatkan sesama saudara, untuk saling menguatkan iman, untuk menguatkan kalau ada kantong yang kosong, maaf, bukan, maksudnya untuk menguatkan iman kita, percasa persaudaraan kita sesama GPDI, ya. Makanya kalau di rumah ada yang, ini ada kaos, masih ada logonya, masih ada segelnya utuh, ada harganya, tak lepek, ya, kasihkan ke gereja untuk door prize. Begitu nanti itu misalnya kasihnya dapat saya dari Buana misalkan, Buana kasih, kita nggak tahu loh. Itu acara door prize itu nanti akan dibagikan setelah acara Natal nanti, setelah ibadah Natal nanti. Begitu saya terima, Pak Yones yang dapat jangan langsung ditagih Bu ya. Maaf ini. Enggak ya. Ini untuk acara kebersamaan aja ya, untuk memeriahkan hari kelahiran Tuhan Yesus. Walaupun sebenarnya tuh yang perlu dirayakan sekali itu hari kebangkitannya Tuhan Yesus. Tapi apapun itu hari kelahirannya Tuhan Yesus tetap kita rayain dengan sukacita. Tapi seperti tadi Pak Gembala bilang, iman tuh nggak cuma di gereja, rasa kebencian, kepatan segala macam hilangkan semua sampah, ya kan? Jadi kalau acara Natal nanti nggak mikir sambil muji-muji Tuhan, aduh, aku sih jengkel kalau A, B, C, D, buang semua. Setuju Pak Gembala? Nah, itu aja ya pengumuman singkat yang saya berikan. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Panitianya ini agak-agak gimana, agak sepuh ya. Untuk pada saat jemaat datang nanti tanggal 12 itu ya, itu nanti begitu jenengan naik, sampean bapak ibu naik masuk, akan kita bagikan kupon. Bukan kupon untuk pengganti dobra juga, ini kupon untuk konsumsi karena kita ada kuotanya ya. Kupon itu nanti akan jenengan terima, terus nanti akan ditukar pada saat selesai ibadah, tukar untuk konsumsi. Tapi ada tapinya nih, kalau di luar kupon itu tahu-tahu kasirnya naik ke atas, tanya panitianya, ini yang berbesin siapa? Bukan tanggung jawab panitia, pokoknya itu dari kupon aja. Maaf nih, keluarga kita, saya, istri saya, anak saya, kuponnya 4, karena datang 4. Kupon anak sendiri, kupon untuk dewasa umum sendiri, kita bagikan ya. Itu tadi begitu selesai ibadah itu tukar dengan konsumsi, dan di kupon itu ada tertera nomor door prize. Kalau nggak datang diwakilkan nggak bisa, tapi kalau titip KTP nggak apa-apa. Tak jual KTP. Ya maaf ya. Jadi itu kupon itu ada door prize-nya, nomor door prize-nya. Tadi yang saya bilang, kita syukur-syukur ada barang apapun yang di rumah yang kita kasihkan ke gereja buat acara door prize biar meriah, ya. Ya selalu diingat, gitu. Contoh, agak promosi dikit. Saya nyumbang lampu nih, yang terima Buana misalkan. Nanti Buana tak ikutin, Bu, lampunya masih hidup nggak? Nah itu aja. Lampu yang kemarin dapat masih hidup nggak? Nah, tapi kalau mati tukerin aja ya. Nah, enggak apa-apa Bu, benar, setuju ya. Kalau mati tukerin ya. Nah, jangan lupa sama lembaran merah ya. Tukernya ke duit. Enggak, ditukerin sama yang merah ya. Iya betul. Sama merah. Ya kurang lebih seperti itu, ini penjualan aja. Ya, nggak serius lah, tapi kalau saya sudah apa-apa. Ya. Kalau Mas setuju nggak apa-apa.
khusus Yana saja. Jangan. Ya, oke, itu aja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Saudara, satu yang saya mau bilang, ingatkan tanggal 12 itu 12/12/21, saudara jangan bawa HP ya. Di sana ada wifi. Jangan saudara bersamaan karena ulang tahun Sophie, saudara langsung. Ya. Di sana ada wifi soalnya. Nanti bukannya ikut ibadah, saudara Ting tong. tintong. Karena bertepatan dengan ulang tahun Sophie. Saudara sudah jelas ya pemberitahuannya tadi, walaupun itulah bahasa orang sales begitu. Ya nanti juga dapat dopres. Jadi saya mau ingatkan, kuponnya jangan sampai hilang. Kalau saudara kuponnya hilang, 2 kali saudara nggak dapat. Konsumsi nggak dapat, door prize juga nggak dapat. Karena di kupon itu, di belakang kupon itu ada nomor door prize-nya. Ya, jangan sampai hilang. Ya. Kupon anak-anak beda sama kupon dewasa. Konsumsinya anak-anak sama dewasa itu beda. Ya, saja. Jadi saya harap yang daftar diutamakan jemaat dan keluarga. Ya. Yang diutamakan untuk ibadah Natal nanti jemaat dan keluarga lebih dahulu. Ya, keluarga jemaat. Ya. Umpamanya Pak David, ya kan, ada istri, ada anak, itu keluarga. Ya. Bu Lili Amelia ada anak, ada cucu, ya, itu keluarga. Ya. Yang diutamakan keluarga. Tetangga nanti tunggu antrian, ya, karena kuotanya terbatas. Memang tempatnya besar, tapi karena masih pandemi begini, ya, walaupun sudah level 1 tetap diusahakan tidak terlalu penuh. Ya. Dan jemaat, kalau saudara beli apa-apa di sana pada saat acara, saudara beli jus atau apa, mohon maaf, itu saudara bayar sendiri. Ya. Panitia nggak tanggung jawab. Saudara mau tambah apa, saudara bayar sendiri. Ya. Karena sudah diwanti-wanti, sudah diberitahu sama kasirnya apa semua. Saudara bilang, oh dari gereja dari atas, saudara akan dituntut, akan dibayar. Ya. Karena yang kalau saudara mau apa-apa harus bayar sendiri nanti di sana. Ya. Itu saja. Saudara boleh foto-foto di sana karena tempatnya bagus sekali. Nanti yang sudah pernah masuk atau apa sudah tahu tempatnya. Ya. Tapi mari berlaku yang baik. Ya. Berlaku yang baik. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Minggu depan yang KPP pujian Ibu Lulu. Ya. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Mari kita akan tamatkan ibadah kita. Sebelum selesai ibadah, sudah jangan pulang dulu. Khususnya ibu-ibu, ya. Karena akan latihan hanya 10 jam. 10 menit sudah. Mari saudara kita bangkit berdiri. Besar anugerah-Mu melimpah dalam hidup. Besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Di tamatnya ibadah ini, semua yang sudah ambil bagian dalam ibadah, kami percaya semua diberi upah oleh Tuhan. Dan kami yang beribadah pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, tetap kami berdoa untuk bangsa negara ini, agar Tuhan bisa bawa bangsa negara ini keluar dari kondisi yang tidak baik menjadi kondisi yang lebih baik lagi, supaya kami
kami boleh tahu bahwa ada anak-anak Tuhan yang tetap berdoa untuk bangsa ini. Tuhan selalu memberkati dan menolong. Di berbagai daerah tempat yang sedang mengalami bencana alam, banjir, gempa, longsor, Tuhan hiburkan mereka. Bahkan kalau ada anak-anak Tuhan yang mengalami hal-hal tidak baik, Tuhan tolong hibur mereka. Kami percaya Tuhan akan ganti dengan hal yang luar biasa. Berkati pemerintahan kami Tuhan, mulai dari presiden sampai yang ada di sekitar kami, RT RW yang ada. Memampukan pemimpin untuk boleh membawa bangsa ini, daerah kami, tempat di mana kami boleh berada semakin lebih baik lagi, memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati studi pelajaran perkuliahan anak-anak kami, cucu-cucu kami dalam pendidikan mereka. Berkati dengan kepintaran, kepandaian, daya ingat, daya hafal, berhitung, berbahasa lebih baik, lebih lagi baik. Berikan mereka hikmat yang dari Tuhan. Bukan saja secara jasmani pendidikan mereka, tapi karakter mereka menjadi karakter Kristus yang luar biasa. Tuhan berkati pekerjaan usaha kami. Berkati tangan-tangan kanan kami, tangan kiri kami, kaki kanan, kaki kiri kami. Apa yang kami kerjakan, langkah kami, Tuhan kami mohon, Tuhan sertai kami. Tuhan mampukan kami. Karena ketika kami disertai oleh Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan buat itu berhasil. Tuhan akan buat perjalanan kami secara luar biasa beruntung dengan hal indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak, suami, istri kami, orang tua kami, kesehatan. Karena ketika kami sehat, kami bisa baik, bisa bekerja, berusaha. Terlebih kami bisa memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kebutuhan, keperluan kami bawa kepada Tuhan. Tuhan yang sanggup mengadakan semua. Berkati amplop persembahan kasih Natal jemaat Tuhan. Berkati pemberian mereka. Mereka memberi karena mereka sudah diberkati lebih dahulu dari Tuhan. Dan mereka memberi dengan kasih, dengan hati mereka, dengan kerelaan mereka, tanpa paksaan. Dan Tuhan juga akan membalas setiap pemberian mereka. Berkati perayaan Natal kami Tuhan. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja sampai ibadah dewasa. Tuhan berkati segala yang dibutuhkan, diperlukan. Cuaca, kesiapan, persiapan, semua kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sertai perjalanan jemaat Tuhan. Berjalan kaki, berkendaraan jauh maupun dekat. Puji Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan lindungi dalam pemeliharaan kasih Tuhan yang luar biasa. Mengalami hal yang baik dari Tuhan. Kami percaya Tuhan juga akan memahkotai kehidupan kami dengan hal-hal yang luar biasa. Nama Tuhan dipuji-puji, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi itu, angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada anak yang tunggal, serta pimpinan, pertolongan, persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai, menolong, menghibur setiap perjalanan kehidupan kita, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Pulanglah, bawalah dan terimalah segala berkat yang dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi. Wah iya, saudara. Siap, kita mau berdoa buat Pak Yohanes sebentar ya. Pak Yohanes. Karena kemarin batal ya. Pak Yohanes Pak Sungkono ya. Pak Utet batal ya. Batal kan? Ke Kapok. Batal jadi nggak ingat. Sekalian pendapatan Pak. Ayo Pak Yohanes. Mari jemaat kita mau berdoa dulu buat Pak Yohanes yang berulang tahun tanggal 18 kemarin. Kalau saudara pengen dapat lampu, mari saudara berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu, hajat Kau Tuhan
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan, kami larut dalam sukacita bersama Pak Yohanes, istri dan anak-anak. Karena tanggal 18 November ini, puji Tuhan, Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi bagi Pak Yohanes. Kami hanya bisa berdoa yang terbaik, yang indah untuk Pak Yohanes. Tapi Tuhan yang sanggup mengadakan, menyediakan, bahkan memberkati Pak Yohanes dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, mengalami hal yang luar biasa dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, jika menurunkan tangan, hanya Tuhan, tangan Tuhan sendiri yang memberkati Pak Yohanes dengan hal yang luar biasa. Berdoa bersama jemaat di dalam nama Tuhan Yesus, segala berkat, sukacita, anugerah, damai sejahtera dari Tuhan, melimpah-limpah dengan berkat kedua tangan dari Tuhan. Segala hal yang di Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan Pak Yohanes, biar terjadi dengan hal yang luar biasa. Berkatan pekerjaan usaha, kerja pelayanan diberkati dengan hal yang indah. Kami hanya bisa berdoa, Tuhan juga yang sempurnakan dengan baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan percaya kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Saudara pulang nanti ambil bungkus nasi padang di depan. Atau lampu nanti saudara minta. Potong kuenya. Happy birthday, Tuhan memberkati Pak Yohanes.